kita ketahui bersama bahwasanya AppSheet itu ketika kita klik sebuah bagian yang akan menghasilkan atau yang harus mengisi formula, kita telah disediakan. Biasanya formulanya akan menyesuaikan. Jika kolomnya itu tipenya number, maka biasanya diarahkan ke match. Kemudian jika tipenya teks akan diarahkan ke teks dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat atau mempraktekkan kegunaan maupun penulisan dari rumus-rumus. Kita urut dulu dari yang tipenya yes no, yang sudah dikategorikan sebagai yes no atau nilainya benar atau salah. Sebelumnya kita modifikasi dulu. Untuk namanya ini kita tampilkan hanya beberapa saja, semisalnya nama, lalu jumlah, modal, gini. Nah, kita akan modifikasi di kolom modal ini penggunaan rumus yes no itu seperti apa, efeknya, penulisannya, dan efek terhadap tampilannya seperti apa. Kali ini saya akan menggunakan show if saja ya. Jadi modal ini nanti akan terlihat jika kita intervensi dengan beberapa rumus. Semisal untuk show if, kita akan klik di sini. Ada beberapa macam yang bisa diisi dengan nilai yes or no, yaitu shows ini. Lalu ada juga validity. Di validity ini kita bisa melakukan dua hal, yaitu yes no juga bisa untuk memvalidasi apakah benar atau salah, kemudian juga bisa memanggil list. Lalu require, jadi kita mewajibkan juga bisa dikondisikan, wajib jika, nah nanti rumus-rumusnya akan kita bahas semua, termasuk di update behavior. Jadi ada editable, artinya bisa edit jika kondisi kita setting. Reset on edit artinya ketika diedit dia akan ke reset. Nah, syaratnya apa ke reset itu, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menambahkan yes no itu di formula-formula yang lain, tidak hanya di tempat-tempat ini. Cuman kita mau mempraktekkan yang lebih mudahnya aja. Di sini sudah ada bahwasanya show if artinya tampilkan jika, tentu jika benar ya, jika nilainya benar. Maka di sini kita menggunakan rumus yes or no. Nah, begitu kita klik, kalau di tempat seperti ini, maka akan diarahkan ke rumus-rumus yang nilainya itu yes or no. Yang dasar itu ada nilai konstan, yaitu nilai true atau false. Artinya kalau kita ketik true, maka dia tampil. Nah, maka dia tampil. Ketika saya besarin ya, biar gak enak. Kalau semisalnya kita tulis false, maka nilai-nilainya tidak tertampil. Nah, ini yang akan kita modifikasi. Jadi kita tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk menciptakan nilai true atau nilai false. Kemudian di sini kita punya dua kolom, satu nilainya adalah angka, satunya teks. Nah, pada contoh yang pertama itu kita bisa membuat
persyaratan yang kita bisa menentukan nilainya true atau false. Semisalnya di sini saya akan mengetik jika true-nya itu jika nama sama dengan 1, maka ini akan true. Jadi selain 1, nilainya akan false. Nah, di sini kita tidak perlu if. Oke, kita save. Maka hanya kolom nama yang isinya 1 saja yang akan tampil, karena kita show if jika nama sama dengan 1. Selanjutnya itu jika teks untuk yang rumus ini sudah kita praktekkan. Kemudian jika nilainya yes dengan perbandingan, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, sama dengan. Oke, kita praktekkan. Di sini kita pakai kolom yang jumlah saja ya. Di sini yang terlihat adalah jumlah, kolom jumlah. Jika jumlah sama dengan 50, kalau jumlah sama dengan 50-nya itu true, artinya benar. Kalau di jumlah, pada kolom jumlah itu nilainya ada 50, maka akan tampil nilai di kolom modal. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada. Ini berarti nilai 50 adalah semuanya false. Ini false, ini false, 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 dan semua false. Makanya tidak tampil. Yang tampil hanya true saja. Misalnya kita ganti 65. Kita klik save. Maka hanya yang di kolom jumlah nilainya 65 saja yang akan muncul nilai modalnya. Oke, selanjutnya kita pakai operasi yang berikutnya. Semisalnya kurang dari. Jadi jika kurang dari 65 maka nilainya true semua akan muncul. Tapi kalau dia 65 ke atas maka tidak akan muncul. Nah, di sini 28 kurang lebih kecil dari 65, 71 lebih besar dari 65, maka tidak muncul. Sedangkan 28 muncul, 33 muncul, 25 muncul, dan lain sebagainya. Begitu cara penggunaan rumus. Kemudian jika kita kasih sama dengan, maka 65-nya akan ikut, tapi 71-nya tetap tidak muncul. Nah, seperti ini. Bagaimana jika lebih dari? Lebih dari penulisannya tinggal diganti yang kurang dari menjadi lebih dari. Oke. Kita akan lihat, maka nilainya akan sebaliknya. Hanya yang lebih besar atau sama dengan 65 hanya 65 sama 71. Jadi kolom modal yang akan muncul hanya yang jumlahnya itu 17,1 dan 65. Oke, saya kira itu silahkan dicoba-coba sendiri untuk lebih memahami. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus selanjutnya, N. Oke, syaratnya N berarti kedua-duanya harus true. Misalnya ini nama, kemudian kita bisa dalam kolom yang sama. Semisalnya di sini juga saya kasih kolom jumlah. Jika jumlahnya lebih dari atau sama dengan 65 atau dia kurang dari seperti ini,
kurang dari atau 65 biar kita lebih memahami. Ini diantaranya ya, atau lebih besar dari 40 misalnya. Jadi nilai yang berada di antara 41 sampai 65 maka itu memenuhi syarat atau true. Jadi yang lebih kecil dari 40 ke bawah dia tidak akan, dan ternyata tidak ada 40. Kalau semisalnya kita kasih nilai 25, 30 lah, 30 biar lebih menggambarkan. 30 nah, maka yang lebih besar dari 30 adalah 33, yang lebih, dan dia harus lebih kecil dari atau sama dengan 65. Jadi hanya dua nilai saja. Selain itu di luar dari persyaratan yang kita buat menggunakan N. Apa bedanya jika kita lanjutkan dengan menggunakan OR? Karena ini bergandengan. Kalau OR salah satu bisa true, save. Misalnya kita save, berarti dia semuanya akan karena kebalikannya dari OR untuk N ini. Jika tadinya itu true, ya di Fc itu dia bisa false. Artinya kalau kita baca 71, yang 71 itu dia lebih besar atau di sini tadi lebih kecil atau sama dengan 65 dan lebih besar dari 30. Tentu untuk 75 ini tentu rumus yang tidak ideal ya. Jadi lebih besar 71 diambil rumusnya dari lebih besar dari 30. Sedangkan 21 kan lebih kecil dari 30. Nah, ini diambil rumus dari lebih kecil atau sama dengan 65. Maka ini overlapping rumusnya. Jadi tidak ideal. Semisalnya OR itu biasanya lebih kita membatasi. Semisalnya kita seperti ini. OR jumlah sama dengan 65 atau jumlah sama dengan 25. Jadi hanya nilainya yang 65 sama 25 saja yang akan tampil. Nah, seperti ini. Maka nilainya yang tampil adalah 20 yang sama dengan 25 maupun yang sama dengan 48. Itu perbedaan OR dan N. Dan ini kita bisa dengan syarat beda kolom. Misalnya di sini namanya harus atau namanya dia 7. Save. Maka yang tampil adalah yang jumlahnya itu lebih kecil atau sama dengan 6, lebih yang sama dengan 65 dan juga atau yang namanya itu sama dengan 7. Seperti itu. Jika kita ingin mastiin semisalnya di sini jumlahnya harus juga sama dengan, semisalnya di sini kita kasih N, maka tidak akan ada nilai yang terpenuhi karena N dua-duanya harus true. Jadi syaratnya ada 2, yaitu namanya harus sama dengan 7 dan jumlahnya harus 65. Tidak ada yang
memenuhi syarat seperti itu. Oke, untuk OR dan AND harus sering mencoba sendiri. Cara penulisannya seperti itu, silahkan dieksplor lebih lagi. Kita selesai di OR dan AND. NOT, kemudian kita ada NOT. Semisal kita kasih rumus NOT, tulisannya seperti ini, lalu NOT di dalamnya itu persyaratannya apa? Semisalnya jumlah dia sama dengan 25. Jadi artinya di sini jika jumlahnya bukan sama dengan 25, maka nilainya true. Jika nilainya 25, maka nilainya false. Ini setara dengan kalau kita nulis jumlah tidak sama dengan 25. Kedua-duanya akan memiliki efek yang sama. Coba kita save. Nah, maka selain yang jumlah nilainya 25, dia akan tampil karena nilainya yang false hanya jika jumlah sama dengan 25. Ini akan sama kalau kita menuliskan seperti ini, jumlah lebih kurang lebih dari 25 atau tidak sama dengan. Ini biasanya kita baca tidak sama dengan. Kita save, maka akan memiliki nilai yang sama. Oke, saya kira untuk not sudah cukup. Not dan tidak sama dengan saya kira sudah. Lalu dilanjutkan dengan is blank. Semisalnya kita tulis is blank. Kemudian kolom yang kosong adalah kolom nama. Semisalnya kolom namanya itu kosong, maka tidak tampilkan. Kemudian kita save. Jika sini kosong, jika kolom namanya kosong, maka di sini tampilkan. Tapi kalau dia isi, berarti tidak ditampilkan. Misalnya kita kasih dia, kita hapus. Nah, ketika di sini kosong, di kolom namanya kosong, maka di sini akan muncul. Sebaliknya adalah rumus is not blank. Jadi kita tinggal menambahkan not saja di sini. Kita bisa menulis seperti ini. Kita juga bisa menulis seperti ini, not is blank. Rumus ini sama, tidak ada perbedaan dalam mempengaruhi nilai true dan false-nya. Nah, di sini ketika is not blank artinya ketika di sini isi, maka di sini tampilkan. Ketika di sini tidak isi, maka nilainya false atau tidak tampil. Ketika kita menuliskannya seperti ini juga tidak masalah. Nah, bisa juga kita menuliskan seperti ini. Nama sama dengan ini juga dibaca sebagai is blank.
is blank. Begitu juga kalau kita kasih not, maka nilainya akan setara dengan is not blank. Oke, blank is not blank sama dengan kosong kita sudah. Kita lanjut untuk ke rumus in. Rumus in, kalau di sini kita lihat bahwasannya di sini nilai yang dicari, kemudian di sini adalah baris dari nilai. Oke, kita insert semisalnya boleh, ini jumlah boleh, kemudian list value kita bisa menulis seperti ini. Jadi semisalnya di sini ada 25, kemudian koma 30, koma 71,65 seperti ini. Kita bisa menuliskan. Jadi ini sudah dianggap sebagai list. Artinya jika jumlahnya ini merupakan salah satu dari cocok nilainya dengan list yang ada di sini, yaitu ada 25, 30, 71 dan 65, maka nilainya true. Oke, kita save dulu. Maka yang tadi kan kita nilainya adalah 25, 71, kemudian 30 di sini nggak ada, otomatis tidak tampil. Yang tampil adalah yang berada pada list tadi. List tadi kita punya 4, yaitu 25, 30, 71 dan 65. Maka di sini 3 yang memenuhi syarat. Oke. Misalnya kita ganti yang nama. Di sini kita tulis misalnya 1, 2, 3, 4. Jika nama itu salah satu dari 1, 2, 3 atau 4, maka nilainya true. Nah, di sini nilai 2, 3, 4. Satunya karena kosong, maka kita tidak bisa. Misalnya kita isi lagi 1, kita save, maka muncul kembali untuk 1, karena tadi yang ada dalam list itu adalah 1. 1 berada pada list yang tadi kita tentukan. Saya kira cukup untuk list. Silahkan dicoba dipahami bagaimana cara penulisan list. Next akan kita bahas. Ikutin terus video-video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan pakai rumus contains. Kita hapus saja. Contains. Contain jumlah value. Misalnya di sini kita tulis 2. Ini adalah yang dicari, kemudian ini 2. Misalnya kita tulis seperti ini. Kemudian kita cek. Kemudian kita bahas cara kerja dari contains. Di sini yang muncul adalah 25, 22, 21 dan 28. Selain itu tidak muncul. Artinya apa? Kita rumuskan tadi contains jumlah, kolom jumlah itu 2. Artinya di situ ada nilai 2. Ada angka 2-nya di situ. Maka di situ true atau akan tampil. Yang tidak ada nilai 2-nya tidak akan tampil. Jadi
perbedaan antara semisalnya kita ubah lagi nama. Kemudian di sini saya syaratkan yang mengandung kata belas. Kita save. Nah, maka hanya 18 dan 19 saja yang akan bernilai true atau false. Artinya kata belas itu berada pada kata-kata 18. Begitu juga kata-kata 19 itu terdapat nilai belas. Jadi ini kebalikannya dari in. Kalau in itu syaratnya yang di sini dia di depan dulu nilai yang berada pada sebuah list, baru di sini adalah listnya. Kalau di sini kita bebas, lebih bebas. Jadi kalau di in itu harus list. Di sini harus list. Sedangkan contains di sini bisa list, bisa teks, bisa angka, bisa non-teks, dan lain sebagainya. Jadi lebih luas penggunaannya contains dibandingkan dengan in. Tapi untuk memastikan nilai-nilai tertentu itu benar, itu lebih spesifik di in dibandingkan di contains. Jadi contains itu lebih general, sedangkan in itu lebih spesifik. Kemudian sudah ada video saya juga membahas tentang in dan contain. Silahkan simak video saya tentang in dan contain, meskipun tidak ada prakteknya. Di sini kita langsung menunjukkan perbedaannya. Kemudian kita akan menggunakan start with dan end with. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita gunakan start with. Start with misalnya di sini pakai nama saja biar gampang. Start with jika kita ingin to gitu. Jika paling depan itu bernilai to, maka nilainya true atau tampil. Kalau tidak tampil. Maka hanya 7 saja, karena yang lainnya tidak ada yang di depannya itu to. Semisalnya yang paling depan S. Maka hanya 9 dan 1, karena yang huruf paling depan S hanya 2, yaitu 1 dan 9. Oke, start with dan end with saya kira mudah. Lalu kita end with, misalnya ini kita ubah yang startnya jadi end. Artinya yang belakang itu S, maka nilainya true atau akan tampil. Jika tidak akan tampil. Nah, di sini kita punya 2, yaitu 19 dan 18. Kemudian kalau kita ubah A misal, maka yang nilai belakangnya 5 A ada 5, 3, dan 2. Saya kira cukup sekian videonya. Terima kasih.